Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Tersesat di Pasar Setan Gunung Arjuno. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Ini adalah sebuah kisah yang dialami oleh salah satu narasumber, sebut saja Tio, ketika ia sedang mengantarkan temannya ke Gunung Arjuno via jalur tertetes. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015 silam. Angga, Gilang, Herman, dan Eka, mereka mempunyai niat untuk pergi ke Gunung Arjuno, tapi di antara mereka tidak ada yang mempunyai pengalaman di bidang pendakian. Oleh karena itu mereka berempat berinisiatif mengajak Tio untuk mengantarkannya ke Gunung Arjuno. Tio memang lebih berpengalaman dari mereka, dan Tio merupakan teman kala di organisasi yang ada di desa. Mendengar ajakan dari mereka, Tio berpikir, kalau aku ke Arjuno berlima, berarti memang ganjil dong. Kenapa Tio berpikir seperti itu? Karena setahu Tio, kalau mendaki ke Gunung Arjuno, kalau bisa jangan sampai ganjil, karena mitosnya akan mengundang bahaya. Akhirnya Tio mempunyai inisiatif untuk mengajak satu temannya yang bernama Fikri untuk mengantarkan mereka, dan tanpa keberatan Fikri setuju dengan ajakan Tio. Sekarang mereka sudah genap 6 orang. Setelah itu mereka berkumpul dan berunding untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pendakian nanti, sekalian menentukan hari pemberangkatan. Setelah semuanya sudah beres, maka ditetapkanlah hari pemberangkatan, yaitu hari Selasa. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan itu, hari Selasa siang. Mereka semua berkumpul di titik kumpul yang sudah direncanakan. Setelah sudah berkumpul, tiba-tiba ada satu anggotanya yang menghubungi Tio dan memberitahukan secara tiba-tiba bahwa dia tidak bisa ikut serta dalam pendakian ini dengan alasan dia ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Mendengar kabar itu, Tio cemas karena sekarang jumlah mereka jadi ganjil lagi. Setelah berpikir, akhirnya Tio memutuskan untuk tetap berangkat karena nanggung dengan peralatan yang sudah disiapkan, dan siapa tahu nanti di base camp mereka bisa bertemu dengan pendaki lain yang bisa jalan bareng. Siang itu mereka lekas mengendarai motornya menuju ke base camp Gunung Arjuno via tretes. Sekitar pukul 2 siang mereka sampai di base camp. Sesampai di situ, Tio mengurus izin mendaki ke pos, dan setelah izin sudah didapatkan, tanpa menunggu lama mereka memulai pendakian. Perjalanan dimulai dengan sangat santai hingga sampai di pos 1 sekitar pukul 2:30 sore. Di pos 1 mereka istirahat sebentar untuk membeli minum di warung yang terdapat di pos 1. Sesampai di pos 1 belum ada kendala apapun. Setelah cukup beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos 2. Perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini rata-rata memakan waktu 3-4 jam. Mereka sampai di pos 2 tepat masuk waktu maghrib. Di pos 2 mereka istirahat untuk menunggu habis waktu maghrib. Di pos 2 itu, Tio melihat salah satu anggotanya yang bernama Gilang sepertinya sudah kelelahan. Setelah habis waktu maghrib, Tio bertanya pada mereka, "Ini gimana? Kita camp di sini atau lanjut ke pos 3?" Gilang yang fisiknya sudah lemah menjawab, "Camp di sini aja mas, aku udah gak kuat soalnya." Sebenarnya niat Tio mengajak mereka untuk camp di Lembah Kijang atau di pos 3. Soalnya nanggung kalau harus camp di pos 2, mengingat jarak dari pos 2 ke puncak masih sangat jauh. Tapi melihat keadaan Gilang yang sudah lemah, akhirnya terpaksa mereka camp di pos 2. "Ya udah, kita camp di sini. Besok pagi-pagi kita lanjut jalan lagi." Mereka mendirikan tenda di pos 2. Setelah itu masak dan makan. Setelah selesai makan, Tio mengajak mereka untuk istirahat dan tidur karena mengingat besok mereka masih ada perjalanan yang cukup jauh. Kurang lebih pukul 2 dini hari, Tio bangun dan mengajak anggotanya untuk melanjutkan perjalanan. Sambil menahan udara dingin, perjalanan kembali dilanjutkan hingga sampai di pos 3 sekitar jam 6 pagi. Di pos 3 mereka istirahat lumayan lama untuk menghangatkan tubuh yang pagi itu terasa sangat dingin.
Setelah cukup lama beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan sekitar pukul 7 pagi. Berjalan santai, sesampai di area Lembah Kijang, mereka tidak berhenti untuk mengejar waktu. Karena salah satu anggotanya yang bernama Gilang, fisiknya lemah, jadi sebentar-sebentar dia meminta break di jalan, dan mereka pun seringkali break untuk mengimbangi Gilang. Singkat cerita, sesampainya mereka di area Pasar Setan, di situ Gilang sudah mencapai batasnya. Dia tidak kuat kalau harus melanjutkan perjalanan ke puncak. "Mas, aku udah gak kuat. Kalian lanjut aja. Aku nungguin kalian di sini," ucap Gilang pada Tio. "Jangan. Kalau berhenti satu, kita berhenti semua. Kalau jalan, kita jalan semua. Puncak udah deket, paling 15 menit sampai," jawab Tio memberi semangat pada Gilang. Beberapa kali Tio membujuk Gilang, tapi Gilang tetap saja ingin berhenti di sini. Ya, karena memang dia sudah tidak kuat lagi. Tio mempunyai inisiatif. Dia meminta pada Fikri untuk mengantar anggotanya untuk melanjutkan perjalanan ke puncak, sedangkan Tio ingin di sini menemani Gilang. Tapi Gilang menolak untuk ditemani. "Gak apa-apa mas, aku sendirian aja. Sampean antar anak-anak ke puncak." "Kamu berani di sini sendiri?" tanya Tio. "Berani mas, tenang aja, aman kok." Mengingat jarak dari Pasar Setan ke puncak itu tidak jauh, akhirnya Tio membiarkan Gilang istirahat sendirian di situ. Sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak, dia memberi Gilang 1 botol air minum dan beberapa cemilan sambil bilang, "Ingat, kamu duduk di sini aja, jangan pindah kemana-mana. Soalnya di sini tempatnya angker. Tunggu sampai kita balik turun." Dengan rasa sedikit cemas, Tio dan yang lain berjalan ke puncak dan meninggalkan Gilang dengan keadaannya yang sangat kelelahan di Pasar Setan. Singkat cerita, sekitar pukul 10 pagi, Tio dan rombongannya sampai di puncak. Mereka di puncak tidak terlalu lama. Setelah berfoto-foto dan menikmati pemandangan, Tio mengajak mereka untuk kembali turun karena dia khawatir dengan Gilang yang sedang sendirian di bawah. Sesampainya kembali di area Pasar Setan, mereka tersentak karena melihat Gilang tidak ada di tempat tadi dia istirahat. Mereka mencari Gilang sekeliling Pasar Setan dan memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada respon sama sekali dari Gilang dan tidak menemukannya. "Ini gimana? Gilang kok gak ada? Apa mungkin dia sudah turun duluan?" ucap Tio pada yang lain. "Enggak mas, Gilang itu orangnya penakut. Gak mungkin dia berani turun sendiri," jawab salah satu temannya. Sudah setengah jam mereka mencari Gilang di area Pasar Setan, tapi Gilang tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya teman-temannya mengira kalau mungkin Gilang sudah turun duluan bareng rombongan lain. Tio tidak ingin berpikir negatif. Mungkin saja benar apa yang dikatakan teman-temannya kalau Gilang memang sudah turun bareng rombongan lain. Dengan perasaan cemas, mereka kembali berjalan turun dengan pelan sambil memanggil-manggil nama Gilang. Dan di perjalanan turun, mereka tidak bertemu dengan rombongan pendaki lain ataupun Gilang hingga sampai di area Lembah Kijang. Sesampai di Lembah Kijang, Tio semakin cemas dengan Gilang yang tiba-tiba hilang begitu saja. Mereka berhenti lumayan lama di area Lembah Kijang. Di situ Tio berpikir, "Anak ini kemana ya? Udah dibilang jangan kemana-mana, sampai aku balik malah ngilang." Teman-teman yang lainnya makan cemilan sambil memikirkan keberadaan Gilang, tapi tidak dengan Tio. Dia tidak ikut makan. Dia bingung tidak karuan memikirkan keberadaan Gilang karena mengingat dia adalah ketua rombongan. Jadi dia bertanggung jawab atas keselamatan anggotanya. "Aku harus bilang apa pada orang tuanya kalau sampai Gilang benar-benar hilang?" ucap Tio dalam hati. Tidak lama setelah itu, di tengah-tengah kebingungan ini, dari arah hutan samar-samar, mereka mendengar teriakan, "Mas Tio, mas!" Dan mereka melihat Gilang berjalan keluar dari hutan sambil memanggil-manggil nama Tio dan keluarganya Gilang.
dari hutan itu tidak pada jalur pendakian, melainkan jauh di sebelah kanan jalur pendakian. Melihat itu, Tio langsung berlari ke arah Gilang dan memeluknya. "Kamu ini dari mana aja, Lang? Aku nyariin kamu dari atas sampai sini gak ketemu loh," ucap Tio pada Gilang. "Aku gak kemana-mana, Mas. Aku tadi tidur di sana," jawab Gilang tanpa ada beban. "Tapi tadi kita nyariin kamu muter-muter, tapi gak ada loh." Tio memberinya minum dan meminta Gilang agar makan dulu. Setelah kepanikan mereka sudah mereda, Tio bertanya lebih lanjut pada Gilang. "Lang, sebenarnya kamu tadi kemana? Kita udah nyariin kamu lama tapi gak ada." Gilang menceritakan sedikit tentang apa yang dialaminya pada Tio. Menurut Gilang, dia tidak pergi kemana-mana. Setelah ditinggal ke puncak, itu dia tidur. Tidak lama, dia dibangunkan oleh kakek-kakek dan kakek itu berucap, "Le, dang mudun, kari koncomu." Yang artinya, "Nak, turunlah, ditinggal teman-temanmu." Setelah bangun, Gilang melihat jam yang sudah menunjukkan jam 11 siang. Dia bergegas turun untuk menyusul teman-temannya yang kata kakek itu sudah ditinggal. Sambil berjalan turun, Gilang memanggil-manggil nama Tio hingga bertemu kembali di sini. Mendengar penjelasan itu, Tio semakin bingung. Kalau Gilang dibangunkan jam 11 siang, harusnya dia bisa bertemu dengan Tio dan yang lain di pasar setan. Sedangkan di jam 11 itu, Tio dan yang lain masih sibuk mencari Gilang keliling pasar setan. Bahkan Tio dan yang lain turun dari pasar setan kira-kira pukul 11:30 siang. Tio berpikir, bisa jadi tadi Gilang disembunyikan makhluk gaib, tapi Gilang tidak menyadarinya. Dan kakek-kakek yang membangunkan Gilang itu bukan manusia. Tio tidak bilang tentang apa yang ada dalam pikirannya itu pada yang lain. Mengingat kedatangan Gilang dari arah hutan, teman-teman yang lain memeriksa fisik Gilang karena takutnya dia terluka atau yang lain. Setelah diperiksa, syukurlah tidak ada luka apapun pada diri Gilang. Tio merasa sangat lega karena akhirnya Gilang bisa ditemukan. Kemudian dia mengajak rombongannya untuk melanjutkan perjalanan turun. Berjalan turun, mereka sampai di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Sesampai di situ, mereka istirahat di sebuah warung yang terdapat di pos 3 untuk membeli minuman. Ketika mereka sedang menikmati minuman di warung, tiba-tiba hujan turun hingga membuat mereka harus menunggunya sampai reda. Setelah lama menunggu, sekitar pukul 3:30 sore, akhirnya hujan sedikit reda. Tio berinisiatif untuk mengajak mereka turun agar tidak terlalu malam nantinya. Tapi karena kondisi masih rintik-rintik hujan, dia khawatir dengan keadaan anggotanya. "Kalian mau ikut turun sekarang atau nunggu hujan reda?" tanya Tio pada anggotanya. "Kami tunggu hujan reda aja, Mas, bareng rombongan lain," jawab mereka. "Ya udah, aku sama Fikri turun duluan untuk masak, biar nanti kalian bisa langsung makan." Niat Tio ingin turun terlebih dahulu karena dia ingin memasak makanan di pos 2. Jadi nanti kalau mereka sudah sampai di pos 2, mereka bisa langsung makan. Di sisi lain, waktu itu di pos 3 banyak pendaki lain, jadi mereka bisa turun bareng rombongan lain. Tio dan Fikri pun berjalan turun terlebih dahulu. Mereka berdua berjalan sedikit cepat dan sesekali berlari untuk mengejar waktu agar tidak kemalaman. Karena waktu itu mereka tidak membawa senter. Semua senter ada di rombongan yang masih tinggal di pos 3. Di perjalanan turun ke pos 2 ini, ada kejadian aneh yang dialami oleh Tio dan Fikri. Kalau estimasi perjalanan naik dari pos 2 ke pos 3 itu membutuhkan waktu sekitar 3-5 jam harusnya. Kalau turun estimasi perjalanan hanya 1-3 jam atau setengah dari perjalanan naik. Tapi waktu itu sudah 2 jam lebih mereka berdua berjalan. Mereka tidak kunjung sampai di pos 2. Padahal mereka berdua turunnya sudah ngebut. Harusnya tidak sampai 2 jam. Mereka sudah sampai di pos 2. Di situ Tio mulai sadar
bahwa jalan yang dilaluinya itu hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dia bilang ke Fikri, "Fik, perasaan kita udah lewat jalan ini beberapa kali deh." "Gak tahu mas, aku gak perhatiin," jawab Fikri. Tio tidak ingin berpikir negatif dulu. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Dan mereka tetap berjalan mengikuti jalur yang dilewatinya. Cukup lama berjalan, mereka tetap tidak kunjung sampai di pos 2. Hingga akhirnya Tio menandai sebuah pohon. Setelah pohon ini pasti belok ke kanan, kemudian ke kiri. Kalau aku melihat pohon ini lagi, berarti memang benar. Dari tadi kami memang berputar-putar. Mereka terus berjalan dan ternyata benar. Tio melihat lagi pohon yang ditandainya itu dengan rute yang sama. Setelah pohon itu belok ke kanan, kemudian ke kiri. Dan ini sudah ketiga kalinya Tio melewati pohon itu. Tio sudah curiga kalau jalannya ini memang berputar-putar. Tapi dia mencoba untuk terus berjalan lagi. Siapa tahu memang itu pohonnya sama. Dan ternyata mereka bertemu dengan pohon ini lagi, dengan rute yang sama sampai 5 kali. Kelima kalinya Tio meminta Fikri untuk berhenti di pohon itu dan bilang, "Fik, berhenti dulu." "Kenapa mas?" "Aku dari tadi inget pohon ini udah kita lewati sampai 5 kali loh." Fikri tidak menyadari kalau mereka sudah melewati pohon ini 5 kali. Tio yang merasa lelah dan pikirannya kacau, dia teriak-teriak kesal karena sudah dibuat seperti ini. Perlahan Fikri menenangkan Tio. "Mas, udah mas, sabar mas. Kita jalan pelan-pelan aja." Kemudian Tio mencoba menenangkan pikirannya. Setelah sedikit tenang, dia bilang ke Fikri, "Fik, coba kita zikir sebentar." Mereka berdua pun berzikir sampai membaca surat-surat pendek. Setelah itu Tio bilang, "Fik, aku pengen pulang." "Sama mas, aku juga." Lalu Tio berucap, "Bah, kulo pengen mantok. Kulo pun pegel. Kulo pun pengen mantuk, bah." Artinya, "Bah, saya ingin pulang. Saya sudah capek. Biarkan saya pulang, bah." Mendengar Tio berkata seperti itu, Fikri takut. Kemudian dia bertanya, "Mas, kenapa mas?" "Gak apa-apa Fik. Udah yuk kita lanjut jalan lagi pelan-pelan," jawab Tio dengan lemas. Dengan kondisi yang sudah sangat lelah, pelan-pelan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalan mereka tidak seperti tadi. Yang tadinya mereka jalannya sedikit cepat, sekarang sangat lambat. Sambil di perjalanan, mereka berzikir. Dan Tio sudah tidak lagi menandai pohon yang mereka lewati sampai 5 kali itu. Mereka sudah pasrah dengan keadaan. Bagi Tio yang penting jalan saja, sampai tidak sampai urusan belakang. Cukup lama berjalan, dari kejauhan mereka melihat ada beberapa cahaya di bawah. Melihat itu, Tio memberitahukan pada Fikri, "Fik, itu pos 2 Fik." "Iya mas, alhamdulillah." Di situ mereka merasa senang, karena setidaknya pos 2 sudah terlihat, meskipun jaraknya masih lumayan jauh. Kalau diwaktukan, sekitar 20 menit untuk mencapai di sana. Mereka pun bergegas menuju ke sumber cahaya itu. Sesampai di sana, kira-kira waktu sudah menunjukkan pukul 19.15. Dan anehnya, belum ada 10 menit setelah mereka sampai di pos 2. Teman-teman yang tadi tinggal di pos 3 terlihat baru sampai di pos 2. Melihat kedatangan Tio, heran. Kok bisa sudah sampai di sini? Cepet banget. Kemudian Tio bertanya pada mereka, "Kalian tadi turun dari pos 3 jam berapa?" "Jam 4:30 mas," jawab salah satu dari mereka. Mendengar jawaban itu, Tio semakin heran. Kok bisa secepat itu? Padahal tadi Tio berjalan dari pos 3 menuju ke pos 2. Ini berjam-jam, dari setengah 4 sore sampai jam 7 malam. Tapi entahlah, kejadian ini sudah di luar nalar dan Tio tidak ingin memikirkan soal ini. Yang terpenting sekarang, mereka sudah berkumpul lagi di pos 2.
Sesampainya di situ, mereka masak-masak dan makan. Malam harinya mereka bertukar cerita tentang apa yang sudah mereka alami, tapi tidak dengan Gilang. Dia hanya diam, tidak menceritakan apapun tentang hilangnya dia di pasar setan tadi. Mungkin dia tidak ingin mengingat-ingat kejadian itu lagi. Tio bilang ke yang lain bahwasanya selama turun tadi dia hanya berputar-putar di satu tempat. Singkat cerita, keesokan harinya mereka packing untuk persiapan turun. Sebelum melanjutkan perjalanan turun, Tio sempat mencari tempat untuk buang air kecil di dekat sumber air yang terdapat di pos 2 yang tempatnya sedikit menurun. Nah, ketika sedang buang air kecil di semak-semak itu, Tio mencium bau busuk yang menyengat, tapi Tio menganggapnya mungkin itu adalah bau bangkai hewan yang sudah mati di dekat situ. Setelah selesai, dia kembali ke teman-temannya dan melanjutkan perjalanan turun. Berjalan turun. Ketika sampai di tempat Tio tadi mencium bau busuk, tiba-tiba bau itu sudah tidak tercium lagi. Tio berpikir, ini apa lagi? Lalu Tio tanya ke teman-temannya, apa mereka mencium bau busuk seperti yang tadi Tio cium ketika kencing? Tapi teman-temannya menjawab, tidak ada yang menciumnya. Kalau memang itu adalah bau bangkai hewan, harusnya itu masih tercium dan lama. Tapi ini tiba-tiba hilang begitu saja. Tio mengabaikan semua itu dan terus berjalan turun. Di perjalanan turun menuju ke pos 1, tepatnya ketika akan sampai ke pos 1. Dengan kondisi hutan yang cukup lebat ini, Tio yang berjalan di paling belakang melihat ada sebuah penampakan kakek-kakek bungkuk yang sedang berjalan di dalam hutan seorang diri. Tio yang sudah tidak ingin lagi berurusan dengan hal-hal mistis, mengabaikannya dan menganggap mungkin itu adalah warga setempat yang sedang mencari kayu karena kebetulan itu sudah dekat dengan permukiman warga. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Sesampai di pos 1, mereka mendengar kabar bahwa ada orang hilang di hutan. Tapi yang hilang itu bukan pendaki melainkan warga setempat. Tio yang sudah tidak mau lama-lama di sini bilang ke teman-temannya, Sudah, kita jangan ikut campur. Kita langsung turun aja. Mereka pun lanjut berjalan turun. Sesampai di base camp, mereka istirahat dulu sambil bercerita-cerita pengalamannya masing-masing. Dan ternyata dari setiap orang mempunyai pengalaman mistis tersendiri ketika berada di gunung itu. Ini adalah pendakian termistis yang pernah dialami Tio selama dia mendaki ke beberapa gunung lain. Dan di pendakian ini, Tio benar-benar percaya kalau ternyata Gunung Arjuna memang menyimpan kisah angker di setiap areanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Saya Mang Iko pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.